ketemu saya, Pak Bupati dan Pak Wakil, menerima SK setelah melalui perjalanan panjang. Jadi sebagaimana kita ketahui, kebijakan pengangkatan P3K ini adalah bagian dari skema pemerintah pusat untuk menyelesaikan permasalahan tenaga kontrak di Indonesia. Dan itu berlanjut sampai dengan tahun 2024 ini, di mana kita, pemerintah Kabupaten Belu, mendapatkan alokasi P3K khususnya untuk tenaga pendidik dan kependidikan, tenaga kesehatan dan tenaga teknis dengan total sebanyak 1.133 formasi jabatan yang sekarang sementara berproses dengan dinamikanya. Ya. Beberapa waktu yang lalu saya diundang untuk rapat konsultasi dengan DPRD Kabupaten Belu, pimpinan dan seluruh anggota komisi. Saya ditanya, Pak Sekda, ini apakah ada upaya untuk memperlancar agar kita punya anak-anak baik yang ada dalam database maupun yang tidak ada dalam database sesuai persyaratan ini dapat diangkat untuk mengisi formasi 1.133 ini. Kalau DPR tanya begini, berarti sekretaris juga harus jawab serius, kan begitu. Yang pertama saya sampaikan bahwa pemerintah daerah mempunyai kepentingan agar 1.133 formasi ini terisi. Karena itu merupakan bagian dari skema nasional penyelesaian tenaga kontrak yang diamanatkan juga dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Yang kedua, kewenangan untuk meloloskan atau tidak meloloskan adalah kewenangan bertahap. Mulai dari pemerintah kabupaten selaku yang punya atau yang pernah mempekerjakan atau memperdayakan tenaga-tenaga kontrak yang ada dalam database atau yang tidak ada dalam database tetapi sampai sekarang masih aktif sesuai persyaratan. Yang kedua, kewenangan itu ada pada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara untuk kebijakan pengangkatannya, dan kewenangan yang terakhir ada pada Badan Kepegawaian Negara untuk kebijakan teknis administrasi. Jadi saya sampaikan bahwa sepanjang persyaratan itu bukan kewenangan pemerintah Kabupaten Belu, itu kita tidak bisa membantu. Kalau persyaratan itu adalah sepanjang kewenangan pemerintah Kabupaten Belu, kita berusaha untuk membantu. Ya. Lalu ada anggota DPRD yang iseng, Pak Sekda, kan ada di dalam anak-anak itu yang dulu demo Pak Sekda, Pak Bupati. Ya, saya bilang tidak ada urusan. Demo itu bagian dari dinamika. Mungkin yang bersangkutan tidak tahu apa yang dia lakukan, kan begitu. Tetapi saya bisa buktikan hari ini, ya, ada beberapa di antara mereka yang waktu itu ikut demo itu sudah terima SK dan hari ini kita karyakan di OPD-OPD. Artinya apa? Sama sekali sekretaris daerah, bupati dan wakil bupati tidak mempertimbangkan itu. Ya. Itu bukan berarti P3K yang sekarang ini habis dari sini ada orang ajak demo, kamu demo. Nah, itu soal lain, ya, itu soal lain. Itu nanti kita lihat. Tetapi saya mau sampaikan indikatornya fair, ya. Bahwa kalau yang bersangkutan mampu memenuhi syarat, dia lolos. Yang bersangkutan mampu tapi tidak memenuhi syarat, itu agak susah. Walaupun kita sudah mencoba mempermudah, tetapi agak susah karena nanti verifikasinya bertahap. Dan ada beberapa yang sudah kita coba di angkatan ini, kan kita coba yang dikumpulkan itu. Ada beberapa yang kita coba untuk membantu. Contoh yang diupload itu adalah ijazah asli, tapi sampai batas terakhir yang bersangkutan datang, Pak Sekda, saya punya ijazah sudah ada, tapi masih ada permasalahan dengan universitas, jadi belum dikasih.
Wah, ini bagaimana? Mereka hanya kasih ijazah PDF saja, fotokopi saja, saya sudah kasih masuk. Panggil BKD, verifikator, ini diloloskan dengan catatan. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika itu sampai di BKN menggugurkan karena tidak sesuai syarat. Dan, nah ini yang penting, pemerintah Kabupaten Bandung ditegur karena dianggap tidak cermat dan diberikan peringatan. Jadi sekda yang ditegur hanya untuk menolong Bapak Ibu. Kalau sekda ditegur berarti yang sebagaimana saya sampaikan di awal tadi, garda terdepan adalah Febi dan teman-teman, mereka yang kena marah. Ya, ini pengantar supaya saya mau sampaikan bahwa kehadiran Bapak Ibu di sini untuk mengisi informasi itu juga tidak terlepas dari kerja kolaboratif semua orang. Jadi jangan ada yang duduk di dalam ruangan ini yang ya istilahnya, waduh tidak ada pengaruh, ini karena saya punya hebat, saya memang memenuhi syarat. Jadi tidak begitu ya. Hari ini saya buka sedikit, buka banyaknya nanti ya. Gitu, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi saya tanya, ya, kenapa ini anak-anak tidak pakai baju keki? Mau pakai baju keki tidak? Ya. Permendagri sudah ada. Nanti kita tindakan itu ya. Tetapi konsekuensinya ada Bapak Ibu. Konsekuensinya yang hari ini mau kita jelaskan perlahan-lahan. Tidak gampang memakai baju keki, apalagi memakai lambang Korpri, baju Korpri dan sebagainya. Sama seperti ketika Bapak Ibu menerima ijazah, kepada yang bersangkutan nama diberikan hak dan kewenangan menggunakan gelar katakan sarjana ekonomi dan segala macam tanggung jawab yang melekat di dalamnya. Ini juga sama, tidak gampang menggunakan baju Korpri, baju keki, tidak gampang bergabung di dalam korps ini karena ada aturan-aturan yang melekat, aturan-aturan yang harus diikuti dan larangan-larangan yang harus dihindari. Oleh sebab itu, dalam beberapa hari ke depan, dimulai dengan hari ini, Bapak Ibu akan mendapatkan pembekalan. Tujuannya adalah satu, membentuk ASN dalam hal ini P3K yang siap untuk melayani masyarakat.